Halo, nama saya Yesi, kelas A9, Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP Pesada Khatulistiwa Sintang. Pada video ini saya akan membahas tentang tujuan pemanfaatan dan kegunaan media pembelajaran. Sebelum kita masuk ke tujuan dan kegunaan, terlebih dahulu kita harus tahu apa itu media pembelajaran. Ada yang tahu media pembelajaran? Nah, media pembelajaran adalah suatu alat bantu yang digunakan untuk memperlancar hubungan antara guru dan siswa dan untuk memudahkan proses pembelajaran sehingga berjalan secara efektif. Nah, setelah kita tahu apa itu media pembelajaran, selanjutnya kita masuk kepada tujuan pemanfaatan media pembelajaran. Nah, ada beberapa ahli yang berpendapat tentang tujuan media pembelajaran. Yang pertama itu ada menurut Hamalik pada tahun 1986. Ia mengatakan bahwa tujuan media pembelajaran yaitu untuk meningkatkan keinginan dan minat baru siswa, memotivasi dan rangsangan siswa untuk belajar, serta membawa pengaruh-pengaruh psikologi siswa. Selain Hamalik, ada juga menurut Kustandi dan Sucipto pada tahun 2011. Mereka mengatakan bahwa tujuan media pembelajaran yaitu meningkatkan pemahaman siswa, memudahkan penafsiran, menyajikan data dengan baik dan terpercaya, dan meningkatkan minat siswa untuk belajar. Nah, setelah pendapat beberapa ahli, ada juga menurut Levy dan Letts pada tahun 1982, mereka menyatakan ada 4 fungsi media pembelajaran, khususnya pada media visual. Yang pertama itu ada fungsi atensi. Nah, fungsi atensi yaitu meningkatkan atau mengarahkan siswa untuk terfokus kepada isi materi, khususnya berhubungan dengan media visual. Yang kedua adalah fungsi afektif. Nah, fungsi afektif itu menumbuhkan emosi serta tindakan siswa ketika ia menggunakan media pembelajaran berbasis visual. Selanjutnya yang ketiga itu ada fungsi kognitif. Fungsi kognitif itu meningkatkan pemahaman dan daya ingat siswa tentang informasi atau pesan yang ia dapatkan ketika ia menggunakan media visual. Yang keempat itu ada fungsi kompensatoris, yaitu meningkatkan kemampuan siswa yang lemah atau lambat dalam memahami isi materi yang penyajiannya menggunakan media visual. Nah, selanjutnya ada juga menurut Kempf dan Dayton itu pada tahun 1985 ada media pembelajaran itu akan berfungsi ketika digunakan secara perorangan atau per kelompok. Nah, yaitu yang pertama itu ada memotivasi dan tindakan. Nah, kita tahu bahwa ketika kita menggunakan media yang baru, maka akan menumbuhkan motivasi dan tindakan siswa sehingga ia semakin bersemangat untuk belajar. Selanjutnya yang kedua itu ada menyajikan informasi. Nah, ketika kita menggunakan media pembelajaran, pastinya penyajian informasi itu juga akan berbeda-beda. Bagaimana? Apakah menggunakan elektronik atau menggunakan media cetak? Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada memberi instruksi. Nah, media pembelajaran tentunya juga akan memberikan instruksi bagaimana atau tahap apa saja yang harus dilakukan siswa ketika ia menggunakan suatu media pembelajaran. Nah, selanjutnya itu ada media pembelajaran itu menurut Yusuf Hadi Miaso pada tahun 2004. Yang pertama itu memberikan rangsangan yang bervariasi kepada otak kita. Kita tahu bahwa media pembelajaran itu bukan hanya satu saja, tetapi banyak sekali. Ada media cetak atau media elektronik. Maka rangsangan yang kita dapatkan di otak kita itu tentunya akan berbeda. Selanjutnya yang kedua itu adalah mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki peserta didik. Nah, ketika kita menggunakan media pembelajaran, maka ada pengetahuan baru yang kita dapatkan. Contohnya saja ketika kita menggunakan media cetak dengan media elektronik. Dari yang pertama kita tidak tahu bagaimana cara menggunakannya, setelah kita gunakan maka kita mendapatkan pengetahuan yang baru. Selanjutnya itu adalah memiliki keseberagaman pengamatan. Nah, tentu saja ketika kita menggunakan media pembelajaran maka akan sama ketika siswa menggunakannya. Dengan buku, siswa juga pengamatannya sama. Dengan elektronik dan siswa juga mendapatkannya sama. Jadi adanya kesamaan pengamatan ketika mereka menggunakan media pembelajaran. Selanjutnya adalah membangkitkan
keinginan dan minat baru siswa. Itu tadi yang saya katakan, bahwa ketika kita menggunakan media pembelajaran, ada keinginan kita untuk belajar. Nah, selanjutnya adalah memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar mandiri. Tentu saja ketika kita menggunakan media pembelajaran, kita diajak untuk lebih mandiri, untuk bisa mendapat informasi. Nah, kita tahu kita sekarang menggunakan kurikulum K13, di mana guru itu hanya sebagai fasilitator. Jadi siswa lah yang berperan aktif dalam suatu proses pembelajaran. Siswa yang mencari, siswa yang menemukan. Nah, jadi siswa benar-benar diajak untuk lebih mandiri. Selanjutnya itu adalah dapat meningkatkan kemampuan ekspresi diri. Nah, kita tahu bahwa dengan menggunakan media pembelajaran, maka kita tidak dibatasi antara ruang waktu gitu kan. Jadi contohnya saja ketika saat ini, biasanya ketika saya sendiri ketika saya kuliah, ketika presentasi saya hanya dilihat oleh dosen atau teman-teman saya saja. Tetapi ketika saya menggunakan media ini, video, maka yang melihatnya bukan hanya teman atau guru saya saja, tetapi orang lain juga bisa. Dan saya harap video atau materi yang saya sampaikan bisa berguna bagi kita semua. Nah, selanjutnya ada menurut Ken Dayton itu pada tahun 1953 mengemukakan hasil penelitian mereka yang menunjukkan bahwa dampak positif dari media pembelajaran itu. Nah, yang pertama itu ada penyampaian pembelajaran yang tidak kaku. Nah, ketika kita menggunakan pembelajaran, maka pembelajaran itu akan terkesan lebih santai, lebih nyaman, seperti itu. Kemudian yang kedua itu penyampaian bisa lebih menarik. Tentu saja ketika kita menggunakan media pembelajaran, maka pembelajaran itu pasti akan lebih menarik. Karena media pembelajaran yang kita gunakan tidak hanya satu, tetapi banyak. Nah, kemudian lama waktu pembelajaran bisa dipersingkat. Tentu saja kita menggunakan media pembelajaran, maka tergantung bagaimana kita menggunakan waktu dengan baik. Selanjutnya itu adalah kualitas hasil belajar dapat ditingkatkan. Nah, di mana ketika kita belajar menggunakan media pembelajaran, maka akan dapat pengetahuan kita yang baru, dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa menjadi bisa, dari yang tidak mengerti menjadi mengerti. Nah, maka kualitas belajar pasti akan lebih meningkat. Nah, kemudian pembelajaran dapat diberikan kapan dan di mana saja. Nah, tentu saja dengan menggunakan media pembelajaran bervariasi, maka ketika kita belajar, kita bisa di mana saja dan kapan saja. Contohnya saja ketika sekarang kita harus tetap belajar, tapi tidak di sekolah, tetapi di rumah kita. Nah, dengan apa kita belajar? Dengan adanya internet, terus kita juga bisa mengirim mengirim tugas-tugas kita dengan pesan WhatsApp. Jadi media pembelajaran itu kita tidak hanya terfokus kepada buku, tetapi banyak lagi. Selanjutnya yaitu menurut Sujada dan Riva itu pada tahun 1992. Nah, mereka tuh mengemukakan tentang tujuan diterapkannya media pembelajaran. Yaitu yang pertama dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi. Tentu saja ketika kita menggunakan media pembelajaran dengan tidak menggunakan media pembelajaran, maka akan beda penyampaian informasinya. Nah, jadi ketika kita menggunakan media pembelajaran, maka informasi yang kita dapatkan akan lebih detail gitu, atau akan lebih jelas. Kemudian yang kedua itu meningkatkan atau mengarahkan perhatian siswa. Nah, tentu saja ketika kita menggunakan media pembelajaran, apalagi media pembelajaran itu yang menarik, maka akan meningkatkan perhatian siswa untuk dia bisa terfokus kepada isi materi yang akan kita sampaikan. Selanjutnya yang ketiga dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. Nah, tentu saja. Kenapa? Karena kita belajar tadi kan yang sudah saya bilang, tidak hanya di sekolah saja, tetapi kita bisa di rumah, bahkan di jalanan, di tempat nyantai. Jadi dengan adanya media pembelajaran ini mempermudahkan kita untuk melakukan proses pembelajaran. Selanjutnya memberikan pengalaman yang nyata. Nah, tentu saja ketika kita menggunakan media pembelajaran, maka adanya pengalaman-pengalaman yang baru yang akan kita timbulkan. Selanjutnya menumbuhkan pemikiran yang teratur dan kontinu. Jadi ketika kita menggunakan media pembelajaran, ada pemikiran-pemikiran yang masuk ke otak kita,
kemudian itu akan meresap atau membuat kita merasa bahwa ini loh pembelajaran yang benar-benar baik, seperti itu. Kemudian itu setelah dari pendapat-pendapat beberapa ahli, maka disimpulkan bahwa tujuan media pembelajaran itu yang pertama adalah dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan dan mengarahkan perhatian siswa. Yang ketiga itu dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. Kemudian yang keempat itu adalah memberikan kesempatan pengalaman kepada siswa tentang peristiwa di lingkungan mereka. Nah, kemudian ada menurut Jolim, Park, dan Park pada tahun 1963, mereka itu menjelaskan tentang konsep penggunaan media pembelajaran dalam pendidikan ilmu sosial, yaitu bukan hanya untuk mengenal ketersediaan, namun juga menyangkut tentang kemampuan peserta didik untuk menggunakannya. Nah, kemudian ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan dalam menggunakan media pembelajaran di dalam kelas. Yang pertama adalah persiapan guru. Nah, persiapan guru apa? Itu tujuan yang ingin disampaikan dari materi yang ingin disampaikan. Selanjutnya, yang kedua itu adalah persiapan kelas. Nah, persiapan kelas itu apa? Seperti tugas-tugas yang guru berikan, seperti itu. Selanjutnya adalah penyajian. Penyajian itu apa? Penyajian itu berupa materi-materi yang kita sampaikan. Selanjutnya yang keempat itu adalah langkah lanjutan dan aplikasi. Seperti apa langkah lanjutan dan aplikasi ini? Ya, itu seperti sesi tanya jawab, laporan, diskusi. Selanjutnya ada juga menurut Yusuf Hadi Miyaso pada tahun 2004, perlu diperhatikan sejumlah pedoman media dalam proses belajar mengajar. Nah, ketika kita menggunakan media pelajaran, berarti ada pedoman-pedomannya yang harus kita ketahui. Yang pertama itu adalah tidak ada suatu media yang terbaik dalam mencapai satu pembelajaran. Nah, kita tahu bahwa semua media pembelajaran itu memiliki kelebihan dan kekurangannya, maka tidak ada salah satu yang terbaik dari media pembelajaran itu sendiri. Selanjutnya yang kedua adalah penggunaan media harus didasarkan pada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Tentu saja, ketika kita menggunakan media pembelajaran, kita juga harus menggunakan media pembelajaran yang pasti atau yang tepat dalam suatu materi yang kita sampaikan. Nah, contohnya saja ketika kita menggunakan dalam pembelajaran olahraga, maka media pembelajaran yang kita gunakan harus berhubungan dengan olahraga seperti itu. Selanjutnya yang ketiga adalah penggunaan media harus mempertimbangkan kecocokan ciri media dan karakteristik materi pelajaran disajikan. Nah, tentu saja, jadi harus ada keseimbangan di dalamnya untuk mencapai satu proses pembelajaran yang diinginkan. Kemudian penggunaan media harus disertai dengan persiapan yang cukup. Nah, tentu saja ketika kita menggunakan media pembelajaran, jadi harus ada persiapan-persiapan yang akan kita lakukan. Supaya apa? Supaya proses pembelajaran itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, selanjutnya penggunaan media harus diusahakan agar senantiasa melibatkan partisipasi aktif siswa. Nah, tujuan dari media pembelajaran itu kan harus memberikan dorongan kepada siswa untuk semangat untuk belajar. Jadi ada usaha-usaha siswa, jadi ada partisipasi siswa di dalamnya sehingga proses pembelajaran itu akan berjalan dengan baik. Itu adalah pedoman yang harus kita lakukan atau yang harus kita ketahui. Selanjutnya itu adalah kita masuk ke dalam kegunaan media pembelajaran. Nah, penggunaan media pembelajaran itu yang pertama adalah memperjelas pesan agar tidak validitas. Nah, maksud saya tidak verbalitis. Nah, maksudnya verbalitis itu apa sih? Itu maksudnya adalah menghafal. Jadi ketika kita tahu pesan, tidak hanya di dalam otak kita yang hanya dia hafal saja, tetapi kita harus pahami, mengerti. Jadi seperti itu. Karena tujuan pembelajaran itu bukan hanya tentang menghafal saja, tetapi lebih kepada pemahaman siswa, sehingga pembelajaran yang sudah kita dapatkan di sekolah maka bisa kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indera. Nah, itu yang saya katakan tadi, ada melakukan keterbatasan, kita bisa belajar di mana saja. Jadi itu adalah kegunaan dari media pembelajaran. Selanjutnya yang ketiga itu menimbulkan gairah belajar, interaksi lebih langsung antara murid dengan sumber belajar. Nah, ketika kita menggunakan media pembelajaran kan kegunaannya apa? Jadi ada gairah di dalamnya untuk siswa lebih terfokus. Jadi ada interaksi antara siswa dengan media utama tadi. Misalnya ketika kita menggunakan buku, jadi ada interaksi antara buku dengan siswa itu sendiri. Nah, selanjutnya yang keempat adalah memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dengan bakatnya dan kemampuannya, seperti visual, auditori, dan kinestetik. Nah, ketika kita menggunakan media pembelajaran, kegunaannya apa? Itu tadi, supaya bakat-bakat yang siswa miliki itu bisa benar-benar maksimal ketika mereka menggunakan gaya belajar mereka sendiri, seperti auditori, terus
visual atau bahkan kinestetik. Nah, selanjutnya telah memberikan rangsangan yang sama. Itu sudah saya jelaskan tadi. Kemudian ada juga kontribusi media pembelajaran menurut Kemp dan Dayton. Yang pertama itu adalah penyampaian pesan pembelajaran dapat lebih terstandar. Nah, kenapa? Ketika kita menggunakan pembelajaran, maka suatu materi yang kita dapatkan itu diharapkan bisa standar. Jadi benar-benar apa yang kita inginkan itu bisa tercapai, meskipun tidak maksimal, tetapi ada standar-standarnya seperti itu. Selanjutnya yang kedua adalah pembelajaran dapat lebih menarik. Dan yang ketiga, pembelajaran menjadi lebih interaktif dengan menerapkan teori belajar. Nah, kita tahu bahwa teori-teori belajar itu banyak, maka diharapkan bisa lebih interaktif gitu dengan media pembelajaran itu sendiri. Selanjutnya, kualitas pembelajaran dapat ditingkatkan. Ini sudah saya jelaskan juga tadi. Kemudian peran guru berubah ke arah positif. Nah, kita tahu bahwa ketika kita menggunakan media pembelajaran, yang belajar itu bukan hanya siswa saja, tetapi guru juga diharapkan untuk bisa belajar. Nah, maka akan timbul dampak-dampak positif yang mengarah kepada guru itu sendiri. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang tujuan dan kegunaan media pembelajaran. Nah, kurang lebihnya saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.